Selamat pagi Surfers, senang banget hari ini gue bisa dapat kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan, cerita tentang perenungan gue yang semoga bisa memberkati kalian. Gue berdoa supaya kalian di sana sehat-sehat, bisa dengan penuh sukacita beribadah hari ini. Hari ini gue akan sharing sesuatu tentang doa yang diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Yuk, sebelumnya kita baca dulu Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Surfers, hari ini gue mau cerita sesuatu tentang doa. Dan mungkin kalian mikir, ngapain sih belajar lagi gitu soal doa? Kan doa kan sesuatu yang gampang, sesuatu yang udah setiap hari sebagai orang Kristen kita lakukan. Apalagi kalau misalnya ada surfers yang udah dari sekolah minggu berdoa. Ya udah, kan ngapain, apalagi sih yang mesti dipelajari soal doa. Nah, makanya gue akan membuka khotbah ini dengan dua cerita. Yang pertama adalah waktu pertama kali gue latihan bernyanyi. Jadi kalau misalnya kalian ada yang belajar bernyanyi, hal yang paling basic yang akan kalian pelajari adalah hal bernafas. Waktu pertama kali gue tahu kalau misalnya nyanyi itu yang pertama adalah latihan nafas. Ngapain latihan nafas? Orang kita hidup sekarang, kita pertama kali ya nafas aja gitu kan, ngapain dipelajari lagi. Tapi ternyata selama ini gue bernafas dengan salah. Ketika dipelajari gitu ya, dikasih tahu nafas yang benar tuh kayak gini. Oh, ketika itu gue bisa bernafas dengan lebih baik. Dan gue bisa ngambil oksigen lebih banyak, dan akhirnya gue bisa bernyanyi dengan lebih baik. Ternyata yang selama ini gue lakukan bernafas itu kurang optimal. Jadi siapa tahu yang udah kita lakuin dari dulu, itu ternyata nggak sebenar itu, nggak sebenar yang kita bayangin. Nah yang kedua, ada cerita waktu kelas katekisasi, waktu kelas MMK. Jadi gue bahkan udah lupa siapa yang datang untuk cerita ini, tapi pertanyaan dari yang bawa cerita dari MMK ini benar-benar mengejutkan gue. Dia mau cerita sesuatu tentang doa dan dia menanyakan satu pertanyaan. Menurut kalian, kenapa sih kita doa dalam nama Tuhan Yesus? Terus gue kayak bingung. Hah? Gimana? Bukannya dari dulu kita emang doa dalam nama Tuhan Yesus ya? Kenapa ya tapi ya? Selama ini gue udah doa dalam nama Tuhan Yesus, tapi gue gak tahu kenapa harus diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Padahal selama ini gue lakuin itu. Terus yang pembicaranya lanjutin. Ya karena kita cuma bisa doa hanya karena pengorbanan Yesus. Karena salib Yesus kita bisa doa sekarang. Kalau enggak kita berdoa harus pakai kambing domba, harus kurban-kurban. Dan akhirnya kita bisa berdoa sekarang karena ada pengorbanan Yesus yang memungkinkan kita berdoa. Jadi, surfers, ketika Yesus ngajarin sesuatu tentang doa di bagian yang kita baca hari ini, gue pengen kita sama-sama mikir, gimana ya selama ini kita berdoa? Apakah ada sesuatu yang kita selama ini salah lakukan dalam berdoa? Oke? Nah, dari pembacaan kita hari ini, sebelumnya Yesus ngomong, karena itu berdoalah demikian. Karena itu. Nah, karena apa? Yesus di sini sebelum dia ngajarin soal doa Bapa kami,
dia mengeluarkan ada 2 masalah yang terjadi tentang doa di masa itu. Yang pertama, doa yang munafik. Dan yang kedua adalah doa dari orang yang disebutnya tidak mengenal Allah. Doa yang munafik kayak gimana? Doa yang munafik itu dibilangnya berdiri di rumah ibadah, karena doa kalau zaman Yesus biasanya duduk, orang biasa duduk. Tapi kalau dia berdiri di bait Allah, di rumah ibadah, dan di tikungan jalan. Kalau misalnya doa yang tidak mengenal Allah, doanya panjang-panjang, dibilangnya bertele-tele, kata-katanya banyak. Nah, orang yang berdiri di rumah ibadah itu tujuannya supaya, kalau misalnya kalian lihat, supaya dilihat orang. Dan kalau misalnya doa yang panjang-panjang, tujuannya supaya dikabulkan. Nah, saudara, di mana sih kesalahan dari 2 doa ini? Yesus ngomongin 2 doa ini karena yang pertama, doa dipakai sebagai alat untuk kelihatan rohani. Doa jadi alat untuk kelihatan rohani. Nah, kalau yang kedua, doa jadi alat untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Lihat ya. Yang pertama, doa supaya kelihatan rohani atau mungkin merasa rohani. Dan yang kedua, doa untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan saja, supaya doanya dikabulkan. Ini sebenarnya dua-duanya adalah doa yang dipakai sebagai alat manipulasi. Yang satu dipakai untuk memanipulasi orang, yang satu dipakai untuk memanipulasi Tuhan. Dan itu kan bukan doa yang baik ya. Tapi coba pikirin bagaimana kita berdoa saat ini. Apakah kita berdoa hanya untuk mendapatkan sesuatu? Dan kita berpikir, aduh kalau misalnya gue udah pelayanan, atau apa, doa pasti lebih terkabul, lebih mungkin terkabul. Atau, kalau misalnya kalian memimpin doa, apa yang kalian pikirin? Gua, sampai sekarang bahkan, seringkali berpikir, doanya bagus nggak ya? Doanya oke nggak ya? Aduh, doanya tadi banyak ini doanya jelek nih, ini doanya bagus nih gitu. Doa dipakai sama kita sampai sekarang juga jadi alat untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dan jadi untuk kelihatan rohani atau kita jadi merasa rohani. Bahkan sampai sekarang seringkali gua dan kita semua masih berdoa kayak gitu. Nah, karena ada masalah itu, Yesus ngasih satu pattern doa, satu pola doa. Doa tuh mestinya kayak gimana sih? Dan ketika Yesus ngomong kayak gitu, murid-murid tuh pada dengerin, oke, ini doa dari Tuhan tuh kayak gimana ya? Terus Yesus melanjutkan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. First pikirin kalau misalnya ini, murid-murid tuh udah nungguin, oke, doa itu isinya kayak gimana sih? Doa itu caranya kayak gimana sih? Tapi Yesus mulai dengan kita harus berdoa kepada siapa? Doa kita kepada siapa lebih penting daripada isi dari doanya. Kita berdoa sama Bapa. Coba pikirin lagi ya. Selama ini kita berdoa seolah-olah sama siapa? Apakah sama Bapa? Dan gue akan ajak kalian berpikir, gimana caranya untuk tahu gue sebenarnya berdoa sama siapa? Pikirin ketika doa kita tidak dijawab, reaksi kita apa? Ketika doa kita tidak dijawab, reaksi kita apa? Ketika dijawabnya tidak atau nanti, apakah reaksi kita marah? Nggak terima? Berarti kita selama ini tidak berdoa kepada Bapa. Kita menganggap kita berdoa sama pembantu. Yang kita minta harus dapat. Kita minta harus dikasih. Kita minta nggak bisa nanti. Kita nggak berdoa kepada Bapa. Seringkali kita berdoa mungkin rasanya kayak pembantu ajaib yang bisa mengabulkan apapun.
Atau mungkin kita berdoa kayak ke business partner, kayak rekan bisnis. Kalau gue udah melayani, kalau gue udah melakukan ini, karena gue udah baca Alkitab tiap hari, Tuhan masa sih yang kayak gini aja gak dikabulin? Kita menganggap Tuhan bukan seperti Bapa, tapi seperti rekan bisnis yang kita udah melakukan ini, Tuhan harus melakukan sesuatu. Atau mungkin kita kayak melakukan sesuatu ke benda mati aja, rutinitas aja. Oh, kalau orang Kristen ya harus berdoa. Nggak baik kalau misalnya orang Kristen tidak berdoa. Dan akhirnya doa itu tidak membawa dampak apa-apa buat kita. Kita ngerasa kerohanian kita kering, tapi kita bingung kenapa sih kita kerohanian kering. Sedangkan kita berdoa hanya karena rutinitas aja. Bukan kepada Bapa yang kepadanya kita berelasi. Dan ini yang penting. Yesus pertama kali ngomong, kita harus berdoa kepada Bapa. Kita harus berdoa kepada Bapa. Nah, doanya, sekarang Yesus mau nunjukin doanya tuh mesti kayak gimana sih, sikap kayak gimana sih yang harus kita lakuin kepada Bapa. Ada dua aspek yang Tuhan munculin di sini. Yang pertama adalah hidup yang berpusat kepada Bapa. Hidup yang berpusat kepada Bapa. Ketika Yesus ngomong nih, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Gue cepat aja di sini ya, dikuduskanlah namamu ini berarti tuh nama itu ngomongin soal pribadi Tuhan yang dispesialkan. Kalau misalnya datanglah kerajaanmu berarti Tuhan yang jadi raja, Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang disembah. Ketika ngomong jadilah kehendakmu berarti ya semua yang terjadi di sini gue berdoa, gue pengen semuanya sesuai sama maunya Bapa. Di bumi seperti di surga. Maksudnya ya di surga nanti ya nama Tuhan udah kudus. Kerajaan Tuhan ada di sana dan kehendaknya jadi. Tapi kita berdoa supaya bumi itu makin dekat sama surga, makin mirip sama surga. Tuhan, gue pengen Bapa, gue pengen bumi ini makin dekat sama surga. Ini sebenarnya berkaitan sama apa yang kita minta sehari-hari. Apa yang harusnya kita minta sehari-hari. Karena seringkali dalam doa-doa kita berpusat pada diri sendiri, berpusat pada orang-orang yang kita kagumi, dan bukan berpusat kepada Bapa. Maksudnya berpusat sama diri sendiri atau gak berpusat sama Bapa tuh gimana? Misalnya nih, kalau misalnya kita minta nilai yang bagus, mau ulangan nih, biasa kan? Kalau misalnya di komsel terus nanya mau didoain apa, nanti deh biar ujian nilainya bagus. Kita harus berpikir, kenapa gua pengen nilai yang bagus lebih daripada nilai yang bagusnya itu sendiri. Ketika Yesus ngomong dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu pusatnya kepada Bapa. Ketika gue ngomong gue pengen nilai yang bagus, kepada siapa nilai yang bagus ini berpusat? Apakah karena kita pengen sesuatu untuk pride kita, sesuatu untuk kita sombongkan, sesuatu untuk kita bisa kelihatan? Siapa yang harus jadi spesial? Siapa pribadi yang dikhususkan? Apakah gua atau Bapa? Kalau misalnya kita minta promosi, misalnya naik gaji, apakah itu sebenarnya lebih ngomongin soal keinginan kita untuk sukses, punya duit banyak, obsesi kita untuk jadi perfect, untuk kelihatan perfect? Sebenarnya ketika kita minta naik gaji, promosi, siapa yang kita pengen untuk jadi raja, yang berkuasa, yang disembah? Apakah Bapa atau kita? Misalnya kalau misalnya kalian pelayan ibadah nih, sering banget
kita berdoa untuk ibadah yang lancar, ibadah yang baik. Kenapa? Apakah kita takut dimarahin misalnya kalau misalnya ibadahnya jelek? Atau ketika ibadahnya nggak perfect kita ngerasa, aduh kok nggak perfect ya? Ada kebutuhan untuk jadi perfect. Siapa yang seharusnya disembah? Ketika kita meminta ibadah yang lancar, kenapa? Bukankah yang seharusnya yang jadi pusat adalah Bapa? Yang kedua, ketika ngomongin berikanlah kami makanan sehari-hari, ampunilah kami dan janganlah membawa kami, itu ngomongin soal hidup yang bergantung sama Bapa. Tadi hidup yang berpusat pada Bapa, sekarang hidup yang bergantung pada Bapa. Maksudnya apa? Ketika ngomong berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, itu ngomongin soal kita bergantung soal hidup sehari-hari. Ketika ngomong soal ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu ngomongin soal kita harus bergantung untuk mengampuni orang dan diampuni oleh Bapa. Dan ketika ngomong janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, itu berarti ada satu peperangan rohani yang terjadi dan kita nggak bisa menang kecuali kita bergantung sama Bapa. Kita nggak bisa hidup tanpa Bapa, kita nggak bisa mengampuni tanpa Bapa, dan kita nggak bisa menang dari pencobaan tanpa Bapa. Salah satu fondasi kenapa kita berdoa harusnya adalah hati yang sadar kalau kita nggak bisa ngelakuin apapun tanpa bergantung sama Dia. Pertanyaannya, dan jadi pertanyaan buat gue juga secara pribadi, apakah dalam doa-doa kita benar-benar bergantung sama Bapa? Gue nulis di sini ya. Dan ini sebenarnya jadi sesuatu yang gue tulis dengan berat hati. Ada banyak kesempatan di mana Tuhan benar-benar harus pojokin kita sampai kita nggak ada pilihan lain selain berdoa dan minta tolong sama Tuhan, karena kita udah nggak tahu mesti gimana lagi. Ini sesuatu yang sedih harusnya kita ngomong, Tuhan harus nutup semua jalan sampai satu-satunya jalan yang kita punya adalah ngomong sama Tuhan. Harus sampai sebegitunya kah? Harus nunggu sampai begitu kah? Yesus minta untuk kita nggak kayak gitu. Sadari kalau kita nggak pernah bisa lepas dari Bapa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak bergantung sama Bapa. Apakah untuk makanan dan pekerjaan kita mikirin Tuhan? Apakah ketika ada orang yang sulit diampuni, kita bergantung sama Tuhan? Apakah ketika kita sulit untuk lepas dari sebuah pencobaan, kita mikirinnya Tuhan? Bergantung itu adalah hal yang sulit. Karena ketika kita bergantung, kita sebenarnya ngomong, gue gak bisa. Ketika kita minta tolong, kita sebenarnya tuh ngomong, gue gak bisa sendirian. And that's a hard thing. Itu hal yang gak gampang, surfers. Tapi itu satu-satunya cara orang sakit untuk bisa sembuh. Mengakui diri kalau dia sakit dan memerlukan pertolongan. Baru hari ini, baru tadi pagi, ada kejadian yang benar-benar mengesalkan gue. Ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol gue dan ada hal-hal dari diri gue yang gue rasa dilanggar. Ada orang yang melakukan sesuatu tanpa izin ke gue.
Gue kesel setengah mati. Kesel banget. Tapi waktu gue renungin lagi, kisah ini, gue renungin lagi apa perkataan Yesus. Hal yang pertama yang Yesus omongin adalah Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Dan seolah-olah Yesus bilang, kaminya tuh siapa sih? Ya mereka yang bikin kesel itu juga anaknya Bapa kan. Sama kayak lu kan, Rif. Iya tuh anak lu. Siapa sih yang didik gitu kan. Terus ketika gue baca lagi Bapa kami, berarti gue kan saudaranya ya. Ya gue yang didik dong. Gue yang bantu ngomongin dengan kasih seorang Bapa. Karena itu yang Bapa mau. Mengampuni seperti kita diampuni. Surfers, sampai di mana doa kita berdampak sama hidup kita. Gue pernah ditanya, Arif, how are you? Nggak terlalu oke secara kerohanian gitu. Terus, gimana saat teduh nggak? Terus gue bilang, aduh, gue berapa hari ini gue nggak saat teduh, cuma doa doang. Terus orang ini yang bertanya melanjutkan, terus ketika lo berdoa nggak berdampak apa-apa? Harusnya enggak kan? Harusnya ketika kita ngomong sama seseorang, benar-benar berelasi sama seseorang, relasi itu akan mengubahkan hidup kita. Dan ketika kita benar-benar berelasi sama Bapak, nggak cuma monolog, nggak cuma ngomong, Tuhan gue pengennya ini, gue pengennya itu, tapi benar-benar listen, Tuhan gue pengennya ini, tapi jadilah kehendak-Mu. Tuhan, gue sulit banget mengampuni nih orang, tapi karena Engkau sudah mengampuni kami mau belajar mengampuni. Tuhan, hidup kok susah. Yesus bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Meminta kepada Tuhan, bergantung sama Tuhan, berpusat sama Tuhan. Gak gampang, servers. Dan hari ini gue mau ngomong secara khusus buat teman-teman yang mungkin lagi LDR sama Tuhan, lagi jauh sama Tuhan, udah lama gak bener-bener sungguh-sungguh doa yang bukan rutinitas, yang bukan di gereja, yang bukan bareng-bareng, yang bener-bener dari hati. Gue mau ngajak untuk kita sama-sama balik lagi. Ngomong sama Bapa. Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang mendidik kita. Salah satu unsur dari kebapaan itu adalah Bapa itu mendidik dan memelihara. Gue suka banget sama ilustrasi ini. Bapa yang sama akan memberikan es krim ketika anaknya minta karena dia mengasihinya. Dan Bapa yang sama waktu anaknya lagi batuk akan menolak es krim itu karena kasih yang sama. Percaya kalau Bapa tahu yang terbaik. Percaya kalau Bapa mengasihi kita. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan perenungan firman Tuhan ini. Roh Kudus Engkau yang terus berbicara, mengingatkan, menolong kami dalam setiap pilihan hidup kami. Tolong kami untuk berdoa, gak cuma monolog atau minta sesuatu aja dari Tuhan, tapi doa jadi satu tindakan kami yang proaktif, mau bergantung dan berpusat sama Bapa. Thank you banget Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Thank you, surfers. Happy Sunday. God bless you.